Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita buka taklim subuh keluarga dengan membaca sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan materi sebelumnya terkait dengan persiapan menyambut kehidupan yang hakiki berdasarkan hadis yang disampaikan Nabi bersabda, yang artinya pada hari kiamat kedua kaki hamba tidak akan beranjak sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Yang perkara pertama adalah tentang usianya, untuk apa ia dihabiskan. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa ia dipergunakan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, dan kemana ia dibelanjakan. Dan yang keempat tentang ilmunya, ke mana ia amalkan. Pada pertemuan taklim subuh keluarga sebelumnya kita sudah menyampaikan perkara yang pertama, yaitu tentang umur. Insyaallah pagi ini, subuh kali ini, kita akan menyampaikan tentang perkara yang kedua. Perkara yang kedua adalah perkara masa muda. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masa muda. Untuk apa kita pergunakan? Apakah dipergunakan untuk hura-hura, atau apakah dipergunakan untuk menuntut ilmu? Karena apa? Karena masa muda adalah masa kesempatan emas bagi kita untuk berbuat baik demi kesuksesan kita kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali memanfaatkan masa muda dengan semaksimal mungkin. Rasulullah SAW pernah bersabda pada kita semua suatu pesan. Dalam sabdanya, manfaatkanlah dengan baik 5 perkara. Sebelum datang 5 perkara: masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Masyarul muslimin rahimahullah. Jadi untuk persiapan kita dalam menghadapi kehidupan kita yang hakiki, kita harus memanfaatkan masa muda kita yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan supaya bagaimana kita menjadi hamba Allah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat nanti.
Masa muda ini kita persiapkan untuk kita mengaktualisasi diri, ya. Kita persiapkan untuk membekali diri kita dalam menghadapi masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena orang-orang muda, anak-anak muda ini akan menjadi generasi penerus menggantikan generasi-generasi para orang tuanya. Nanti kita akan berganti peran. Hari ini kita menjadi anak-anak, suatu saat nanti ke depan kita akan menjadi orang tua. Nah, ini kita perlu mempersiapkan diri agar kita bisa menggantikan estafet tersebut. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk mandiri menghadapi masa yang akan datang di dunia maupun di akhirat nanti, ya. Nah, itu makanya perlu masa muda ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena masa muda ini masa yang emas. Masa yang emas itu Allah Subhanahu wa taala memberikan masa muda itu kita dengan fisik yang lebih kuat. Kemudian juga Allah memberikan kita daya fikir yang lebih baik. Kemudian orang muda itu dia bisa lebih cepat gerakannya dibanding orang tua. Nah, ini masa-masa seperti ini kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya agar supaya kita bisa menghadapi kehidupan kita di masa yang akan datang, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan salah satu yang harus kita persiapkan adalah masalah keilmuan, ilmu, ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kamu ingin mendapatkan dunia, kamu didapatkan dengan ilmu, dan apabila kamu ingin mendapatkan akhirat, maka akhirat itu akan didapatkan dengan ilmu. Jadi penting sekali kita menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya di masa yang muda, karena nanti ilmu ini bermanfaat untuk kita menghadapi kehidupan kita di masa tua kita. Jadi masa muda ini kita belajar, nanti ketika kita sudah harus berkiprah ke masyarakat, kemudian harus membangun rumah tangga masing-masing, ya, kita sudah siap dengan keilmuan kita. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada kita hadapi, ya, kalau kita sudah mempunyai perbendaharaan ilmu yang cukup, insya Allah kita akan lebih mudah dalam menghadapi masa yang akan datang. Itu jadi kita manfaatkan masa muda kita ini dengan hal-hal yang positif, yang kita persiapkan untuk bagaimana kita siap menghadapi masa yang akan datang, ya. Di sini masa muda kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kalau sudah tua ini sudah mulai banyak keluhan, ya, mulai dari fisiknya yang sudah mulai melemah, kemudian daya fikirnya dan lain-lain itu sudah mulai berkurang. Sudah sunatullah, ya, karena semakin tua itu kita secara fisiknya itu kita semakin lemah. Makanya kita manfaatkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya untuk membekali diri kita menghadapi masa yang akan datang dengan lebih baik, ya. Apalagi menghadapi masa kehidupan yang hakiki, di mana nanti di hari kiamat kita akan dihisab Allah, ya. Maka kita persiapkan, kita perbanyak menuntut ilmu, kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak beramal soleh yang bermanfaat buat lingkungan sekitar kita. Insya Allah kita akan menjadi manusia
yang berhasil dalam menghadapi kehidupan kita yang hakiki di masa yang akan datang. Itu mungkin poin yang kedua terkait dengan persiapan menyambut kehidupan yang hakiki, di mana pada hari kiamat nanti seorang hamba tidak akan beranjak kecuali ditanyakan tentang 4 hal. Tadi yang pertama adalah masalah umurnya, yang kedua masalah perkara masa mudanya, yang ketiga hartanya, dan yang keempat ilmunya. Jadi poin yang kedua tentang masa muda, ya, dicukupkan sekian. Kemudian nanti insya Allah besok subuh kita bisa menyampaikan tentang poin yang ketiga tentang harta. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh Mas Fadlan, ya. Nanti Mas Faris yang terkait dengan Rasulullah SAW. Oke. Bab tentang keutamaan salam dan perintah untuk menyebarluaskannya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu sekali-sekali memasuki suatu rumah, maka hendaklah kamu sekali memberi salam kepada penghuninya, suatu penghormatan yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu sekalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripada, atau balaslah penghormat itu dengan yang serupa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan hadis tentang bab wafatnya Rasulullah dari buku Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad. Qutaibah bercerita kepada kami dari Aisyah, ia berkata, aku melihat Rasulullah menjelang wafatnya. Di sisi beliau ada satu bejana berisi air. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu lalu mengusap wajahnya dengan air. Kemudian beliau berkata, ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi kesulitan-kesulitan kematian atau sakratul maut. Al-Hasan bin As-Sabah Al-Bazar bercerita kepada kami dari Aisyah, ia berkata, aku tidak iri pada seorang yang mengalami kematian dengan mudah setelah aku melihat dahsyatnya kematian Rasulullah. Abu Isa berkata, aku bertanya kepada Abu Zur'ah, siapa Abdurrahman bin Al-A'la ini? Yang menjawab, Abdurrahman bin Al-A'la bin Al-Lajlaj. Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la bercerita kepada kami dari Aisyah, ia berkata, ketika Rasulullah SAW meninggal, para sahabat berselisih dalam hal pemakamannya. Kemudian Abu Bakar berkata, aku telah mendengar dari Rasulullah satu hadis yang tidak akan kulupakan. Beliau bersabda, tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang Allah sukai sebagai tempat pemakamannya. Kemudian para sahabat memakamkannya di tempat tidurnya.
Itulah yang bisa saya sampaikan pada ta'lim subuh kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi tentang kepribadian Rasulullah yang agung terkait dengan bab wafatnya Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW mengalami sakaratul maut, yang mana sesuai sabda Rasulullah, sakaratul maut adalah sesuatu hal yang sangat berat bagi kita semua, ya. Mudah-mudahan kita semua pada saatnya nanti diberikan kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut. Demikian ta'lim subuh keluarga pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa mendatangkan rahmat dan hidayah Allah pada keluarga kita. Dan kita berdoa semoga kita bisa beristiqomah dalam melakukan ta'lim subuh keluarga ini. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.